Pengakuan pemilik bedeng tempat Pegi tidur saat jadi kuli di Bandung bisa jadi penyelamat. Pegi Setiawan dijadwalkan kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berupaya membuktikan jika dia tak terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menegaskan, jika dia tengah bekerja di Bandung saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Namun Polda Jawa Barat tetap menangkap dan menuding jika Pegi Setiawan adalah pelaku yang menyebabkan Vina dan Eki tewas. Ibnu, kuli bangunan, sempat berujar jika Pegi Setiawan saat Vina dan Eki tewas memang tengah bekerja di Bandung. Namun hal itu belum menjadi bukti kuat. Polda Jawa Barat tetap menuduh jika Pegi Setiawan terlibat dalam pembunuhan kasus Vina Cirebon. Jelang sidang pra-peradilan, pemilik rumah tempat Pegi Setiawan bekerja pada saat itu muncul dan memberi kesaksian. Sampai finishing pengerjaan rumah, Pegi dan Rudi ada di sini, ucap Agus, pemilik rumah tempat Pegi Setiawan bekerja. Dilihat tribunNewsBogor.com dari tayangan ABE News TV, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Penampakan bedeng sementara itu, Agus menunjukkan bedeng tempat Pegi Setiawan beristirahat usai lelah bekerja jadi kuli bangunan. Bedeng itu kini telah berubah menjadi saung. Pantauan tribunNewsBogor.com, saung itu terbuat dari kayu, di mana alasnya diberi tikar berwarna hijau. Dahulu, kata Agus, Pegi Setiawan dan kuli bangunan lainnya mendirikan bedeng dengan ala kadarnya. Dulu ini tempat Pegi beristirahat. Ini bedengnya, pekerja bangunan bikin saung di sini buat istirahat, jelasnya. Agus menegaskan, Pegi Setiawan tak pernah keluar. Setiap hari Pegi di sini. Dia tidak kemana-kemana. Dia tidak bertingkah, paparnya. Dia di sini tidak ada kenalan. Jadi ya selama kerja dia hanya di sini, sambungnya. Selama bekerja, Pegi kelakuannya baik, tak ada komplain, bebernya. Pegi Setiawan dikatakan jika dia menjadi orang terakhir yang keluar dari rumah. Yang terakhir kerja sampai finishing itu Pegi, Rudi, Ibnu dan Robi. Itu 4 orang terakhir, pungkasnya. Pegi Setiawan dijadwalkan kembali menjalani sidang pra-peradilan di PN Bandung pada 1 Juli 2024 mendatang. Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berupaya membuktikan jika dia tak terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Jelang sidang pra-peradilan, pemilik rumah tempat Pegi Setiawan bekerja pada saat itu muncul dan memberi kesaksian. Pemilik rumah, Agus, katakan, jika selama pengerjaan hingga finishing Rudi dan Pegi berada di Bandung. Sementara itu, Agus menunjukkan bedeng tempat Pegi beristirahat seusai lelah bekerja jadi kuli bangunan. Bedeng itu kini telah berubah menjadi saung. Dahulu, kata Agus, Pegi Setiawan dan kuli bangunan lainnya mendirikan bedeng dengan ala kadarnya untuk istirahat, pasalnya diketahui Pegi tak pernah keluar. Jadi terkait dengan pra-peradilan, ya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini
tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dipastikan berarti ya? Dipastikan. Jadi kami pastikan Polda Jawa Barat akan menghadiri jadwal persidangan pra-peradilan yang berikutnya. Kalau dari tim hukum sendiri Bang, dari internal, eksternal juga ada yang ya, jadi kalau terkait dengan tim hukum kami, tentunya nanti akan hadir di persidangan. Terkait kesiapannya sudah dipersiapkan, tentunya agar lebih maksimal kami akan menghadiri kegiatan persidangan pada jadwal persidangan. Hingga kini kasus Vina Cirebon masih terus bergulir. Bahkan kasus Vina tampak semakin rumit setelah tersangka Peggy Setiawan hingga terpidana kekeuh tidak mengakui pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Polemik kasus Vina Cirebon pun sampai disoroti sejumlah pakar dan ahli, tak terkecuali oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duadji. Baru-baru ini, Susno Duadji membongkar adanya sosok yang jadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Ex-Kabareskrim Polri itu pun merujuk kebohongan Aep yang merupakan salah satu saksi dalam kasus Vina tersebut. Susno Duadji mengatakan saksi Aep pernah mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Karena kesaksian dan kebohongan Aep itulah membuat kasus Vina tersebut menjadi rumit, terlebih hakim dan jaksa sudah menjatuhkan hukuman kepada para terpidana. Mantan Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi Aep tersebut. Susno Duadji menilai selama ini kesaksian Aep tak masuk akal. Sebab, Aep mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Sebagai seorang polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian Aep jelas merupakan kebohongan. Diketahui, Aep merupakan satu di antara saksi dalam kasus Vina. Pada tahun 2016 lalu, Aep mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan berita acara pemeriksaan, BAP, di Polres Cirebon Kota. Kesaksian Aep itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Pada Rabu 22 Mei 2024, penyidik juga kembali memeriksa Aep terkait kasus Vina Cirebon usai DPO kasus Vina Peggy Setiawan ditangkap di Bandung. Kepada penyidik, Aep mengaku melihat wajah para pelaku yang saat itu mengejar korban Vina dan Eki meski di malam hari. Aep menyebut tak kenal dengan nama pelaku, namun ia mengaku ingat wajah para pelaku sehingga penyidik menangkap Sakal Tatal CS dan dibawanya ke meja hijau. Inilah sosok Sudirman sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Sosok Sudirman cukup janggal. Pria ini ditangkap pada 31 Agustus 2016. Sudirman disebut-sebut memiliki gangguan jiwa. Keluarga Sudirman mengatakan bahwa Sudirman memang memiliki gangguan mental. Hal ini terbukti dari ijazah Sudirman yang baru lulus SD pada usia 17 tahun. Pada ijazahnya itu tertulis Sudirman lulusan SD Pelandakan 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Menurut kakak kandung Sudirman, Beni Indrayana, adiknya itu beda sekolah dengan Peggy Setiawan. Sebab sempat beredar informasi kalau Sudirman dan Peggy Setiawan itu teman satu sekolah. Meski begitu, lanjut dia, SD Pelandakan I dan 2 itu masih dalam satu komplek yang sama. Beni kemudian memperlihatkan ijazah SD Sudirman yang mana adiknya itu lahir pada tahun 1995. Pada ijazah itu, tercatat Sudirman baru lulus tahun 2012. Melihat itu, Dedi Mulyadi pun tampak kaget. Sebab, itu artinya Sudirman baru lulus saat usianya sudah 17 tahun. Ia bahkan menghitung ulang dan hasilnya tetap sama. Sudirman memang sekolah SD selama 10 tahun, di mana normalnya hanya 6 tahun. Dilihat dari ijazahnya itu, Sudirman juga memiliki nilai yang kurang. Rata-rata nilai yang didapat Sudirman yakni 6,92. Sudirman hanya mendapat satu nilai 7, yakni mata pelajaran keterampilan tangan dan kesenian. Untuk mata pelajaran lainnya kebanyakan mendapat nilai 6 dan 5. Menurut Beni Indrayana, Sudirman di lingkungan rumahnya sering dibuli. Bahkan di teman-teman sebayanya, ia seringkali disuruh-suruh.
Sudirman adalah anak kelima Suratno dari 7 bersaudara. Beni mengatakan, hingga saat ini keluarga belum bisa bertemu dengan Sudirman. Pada foto yang dibawa Beni, terlihat Sudirman berwajah mirip dengan dirinya. Ia bertubuh tinggi, kulit bersih dan memiliki janggut tipis.